warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak semua. Ibu yang mimpin ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan lanjutkan. Sebelum kita mulai lagi pelajarannya, ibu absen dulu ya anak-anak pada hari ini. Kira-kira siapa ya yang tidak hadir, yang tidak bisa datang ke sekolah pada hari ini? Ada Bu, Farisha sakit. Oke, Farisa, untuk Farisa semoga cepat sehat dan bisa kembali ke sekolah lagi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu semua, baiklah, kita akan mengingat kembali ya nak ya tentang pelajaran kita pada minggu yang lalu. Apakah kalian masih ingat? Ingat Bu. Ya, bagus. Nah, pada minggu lalu kita mempelajari tentang sifat-sifat yang terpuji. Salah satunya itu adalah berprasangka baik atau husnuzon. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian tetap mengingatnya dan tetap mempelajari materi itu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau memperlihatkan kepada kalian semua ya. Ini ada ibu memiliki 2 buah gambar. Nah, ada gambar pertama dan ada gambar yang kedua. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa Bu. Ya, bagus. Nah, coba untuk gambar yang pertama, kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar yang pertama ini? Mereka sedang apa? Gambar yang pertama Bu. Iya, gambar yang pertama. Oh iya. Itu sedang menunggu makan ya Bu ya? Ya, betul sekali. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua, coba perhatikan gambar yang kedua ini sedang apa? Itu tanda silang, berarti kita dilarang makan. Ya Bu ya, dilarang minum juga. Iya, betul, bagus sekali. Nah, setelah melihat kedua gambar ini, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Apa Bu ya? Oh, mengenai puasa sepertinya Bu ya. Bagus sekali, nah Ibu. Nah, jadi kita pada hari ini akan membahas materi tentang puasa. Ya. Nah, sebelumnya adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang kewajiban berpuasa. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui syarat wajib puasa serta syarat sah puasa. Yang keempat, siswa mengetahui rukun puasa. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baiklah, anak-anak ibu semua, ya, kita akan membahas tentang puasa ini. Nah, pada yang pertama kita akan membahas pengertian puasa itu sendiri. Nah, kepada anak-anak ibu semua, apakah ada yang tahu apa itu puasa? Tahu Bu. Ya, silahkan. Apa? Puasa tidak boleh makan Bu. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Tidak boleh minum. Ya, mantap. Nah, jadi puasa menurut bahasa itu artinya adalah menahan dari segala sesuatu. Itu kalau menurut bahasanya ya nak ya.
Nah, kemudian yang kedua, puasa menurut syariat atau menurut istilahnya itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Nah, itu pengertian puasa. Jadi, pengertian puasa ini terbagi menjadi dua. Ada yang menurut istilah dan ada yang menurut bahasa. Baiklah anak-anak ibu semua, kita masuki yang kedua ya, tentang dalil kewajiban berpuasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa ini, kewajiban berpuasa ini ya nak ya. Nah, apa itu bunyinya? Apa itu isinya? Nah, isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi maksud dari dalil tentang puasa ini di sini yang pertama yaitu disebutkan hai orang-orang yang beriman. Nah, siapakah orang-orang yang beriman ini? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke, tak apa-apa ya nak ya. Nah, orang yang beriman ini maksudnya orang yang meyakini ya, orang yang meyakini tentang adanya perintah ini salah satunya. Nah, kenapa di sini tidak disebutkan hai manusia begitu? Berarti di sini ya ayyuhan nas gitu. Tetapi di sini disebutkan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, berarti perintah berpuasa ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman saja. Sehingga mungkin kalian mungkin sering melihat ya, padahal dia katanya beragama Islam, tetapi mengapa ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan masih ada yang makan, masih ada yang minum pada siang hari. Nah, berarti perintah ini mungkin tidak sampai kepada mereka ya. Karena yang diminta di sini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar meyakini ya dengan sepenuh hati ya keimanan mereka yang sudah kuat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, sebelum kita berpuasa, orang-orang yang dulu ya, mungkin pada nabi-nabi yang dulu, umat-umat nabi yang dulu sudah berpuasa seperti puasa kita ya. Itu penjelasan atau sedikit penjelasan tentang surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu inilah dalil nakli tentang kewajiban berpuasa. Oke, anak-anak semua. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Yang ketiga yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua adalah berakal sehat, yang ketiga balik atau cukup umur, yang keempat adalah kuat melaksanakannya atau mampu ya. Nah, yang pertama kita masuki dulu yang pertama, beragama Islam. Beragama Islam di sini maksudnya adalah tentu saja orang-orang yang beragama Islam. Jadi selain Islam itu mereka tidak wajib untuk berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang beragama Islam. Nah, kemudian yang B-nya berakal sehat. Nah, untuk yang berakal sehat, kira-kira anak ibu ada yang tahu apa ya maksud dari berakal sehat itu?
Apa Bu ya? Mungkin pikirannya sehat seperti tidak kayak orang gila mungkin Bu ya. Seperti itu. Ya, betul. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi bagus jawabannya. Berakal sehat itu maksudnya ya tidak gila, ya. Mungkin gila ini maksudnya pikirannya agak terganggu sedikit ya. Nah, kemudian berakal sehat ini juga berarti seperti mabuk, ya. Kalau kita dalam keadaan mabuk kan pikirannya tidak menentu ya. Nah, kemudian sedang ya mabuk dan gila itu salah satu contohnya berakal sehat. Kemudian yang ketiga ya atau yang C yaitu balik atau cukup umur. Nah, untuk balik atau cukup umur ini kita bisa lihat ya pada laki-laki itu ditandai dengan misal tumbuhnya bulu-bulu ya di sekitar misalnya kumis ya di sekitar kemudian di dagu berarti namanya jenggot ya. Nah, kemudian lagi tanda yang lain balik ini ya pada laki-laki itu mungkin suaranya menjadi lebih besar ya. Suaranya tidak seperti anak-anak lagi. Nah, itu untuk yang laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan itu ditandai dengan datang bulan atau menstruasi. Nah, berarti ketika sudah balik atau cukup umur, syarat wajib ini sudah terpenuhi ya untuk kalian semua. Berarti kalian sudah wajib untuk melaksanakan puasa karena sudah balik atau cukup umur. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir kuat melaksanakan atau mampu ya. Mampu di sini maksudnya adalah dia bisa ya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia sanggup dan kuat ya melaksanakan puasa. Itu maksud dari kuat melaksanakan puasa atau mampu. Setelah kita melihat tadi syarat wajib puasa, yang selanjutnya ada syarat sah puasa. Nah, maksudnya ini sah puasa itu kalau sudah memenuhi persyaratan ini. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Tadi sudah Ibu jelaskan ya di atas beragama Islam berarti kalau bukan Islam, kalau agamanya bukan Islam berarti dia tidak sah untuk melaksanakan puasa itu. Kemudian yang B yaitu mumayyiz. Nah, pernah dengar kata ini? Mumayyiz? Belum Bu. Apa tuh mumayyiz Bu? Belum pernah ya? Belum. Mumayyiz ini maksudnya adalah orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara hal yang benar dan hal yang salah, ya. Itu maksudnya sudah bisa membedakan. Nih, misal sholat dan mencuri. Nah, mana hal yang baik kira-kira anak-anak? Salat Bu. Salat, bagus. Kalau mencuri berarti termasuk hal yang Tidak baik. yang tidak baik. Ya, itu berarti sudah bisa kalian membedakan yang baik dan yang buruk. Berarti itu artinya adalah mumayyiz ya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C, suci dari haid dan nifas. Ini biasanya dialami oleh perempuan ya, para wanita ya. Untuk yang haid ini kurang lebih selama seminggu atau 7 sampai 8 hari. Kemudian kalau yang nifas ini maksudnya adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ini paling kurang lebih 40 hari. Jadi ya, dia sudah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang D yang terakhir itu adalah pada waktu yang diperbolehkan. Maksudnya adalah bukan hari-hari yang dilarang ya. Ada beberapa hari-hari yang dilarang kita untuk berpuasa. Contohnya misal hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha serta hari-hari tasyrik
11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, pada hari-hari itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, jadi untuk yang D, pada waktu yang diperbolehkan berarti memang sudah waktunya. Misal seperti kita berpuasa Ramadan, tentu saja kita laksanakan pada bulan Ramadan. Itu ya anak-anak ya. Sudah paham tentang syarat wajib dan syarat sah puasa ini? Sudah, Bu. Ya, bagus. Baiklah anak-anak ibu semua, sekarang kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu rukun puasa. Nah, rukun puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berniat puasa setiap malam, dan yang kedua itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Baiklah, kita masuki dulu yang pertama, yaitu berniat puasa setiap malam. Anak-anak ibu semua, apakah kalian tahu niat puasa? Tahu, Bu. Ya, bagus ya kalau tahu. Nah, kalau tahu apa ya bacaannya? Coba ibu mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma gadin an adai fardi sahri ramadana hasihi sanatil lillahi ta'ala. Amin. Bagus ya, bagus sekali. Nah, jadi niat puasa ini ibu ulang kembali, yaitu kita baca setiap malam dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, artinya niatnya di dalam hati ya. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, jadi niat ini selalu kita baca setiap malam, karena niat ini merupakan salah satu rukun puasa. Nah, apa itu ya rukun puasa itu? Rukun puasa ini maksudnya hal-hal yang penting sekali dalam melaksanakan puasa. Seandainya kita tidak berniat malamnya, tentu untuk puasa Ramadan besoknya itu kita tidak bisa lagi berpuasa. Jadi kalian harus ingat terus ya, harus baca terus niatnya setiap malam ya. Oke. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini salah satu contohnya adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Apabila makan dan minum dengan sengaja di siang hari, berarti kita sudah batal puasanya ya, tanpa sebab ya. Nah, berarti kalian tidak bisa menahan diri sehingga pengen makan, pengen minum pada siang hari, padahal saat itu kita sedang berpuasa. Nah, itu ya maksudnya menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, untuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini akan kita pelajari lagi nanti pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, anak-anak ibu semua, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di sini ada 12 poinnya ya nak ya. Tentang hal-hal yang membatalkan puasa itu maksudnya adalah apabila kita melakukan hal-hal ini, maka puasa kita menjadi batal. Puasa kita sudah tidak mendapatkan pahala lagi.
karena sudah batal puasanya. Nah, apa saja itu? Coba lihat, yang pertama itu adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Jadi hal ini tidak boleh kita lakukan. Walaupun mungkin kita sudah pengen makan, ya, karena mungkin lapar, atau pada siang hari itu udaranya sangat panas, sangat terik sehingga kita haus. Ketika melihat air atau ketika kita melihat makanan, kita ingin memakannya. Nah, kita tahan nafsu kita untuk makan makanan itu agar kita tidak batal puasa kita. Nah, tetapi kalau kita tidak mampu menahan itu, nah berarti kita makan dan minum dengan sengaja. Berarti batallah puasa kita hari itu. Ya, maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu tidak boleh ya. Nah, kalau hal ini terjadi berarti batallah puasanya. Kemudian yang ketiga yaitu istimna, yaitu mengeluarkan mani karena mungkin syahwat dan sebagainya. Hal ini tentu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Nah, jadi kalau muntahnya tidak disengaja, ini tidak batal puasanya. Tetapi apabila sengaja muntahnya, misal dengan memasukkan tangan ke ujung lidah ya, biar muntah, nah hal itu berarti membatalkan puasa karena sengaja dilakukan muntahnya itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berbekam. Berbekam itu misalnya dengan menggunakan alat ya, diletakkan di dalam tubuh kita, kemudian nanti ada keluar kayak merah-merah atau warna biru-biru itu. Nah, itu biasanya ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi berarti yang ini kita tinggalkan saja dulu, tidak usah kita lakukan kalau sedang berpuasa karena dapat membatalkan puasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu disuntik dengan benda atau hal yang cair. Ya, misalnya ada cairan yang dimasukkan ke dalam jarum suntik, kemudian baru disuntikkan ke tubuh kita. Berarti hal ini dapat membatalkan puasa. Jadi seandainya ingin disuntik juga, tentu kita lakukan saja pada malam hari agar puasa kita tidak batal ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu debu yang halus dan tebal atau pekat. Kemudian yang kedelapan, bercelak. Bercelak itu mungkin pakai ini ya, ada hitam-hitam di bawah mata atau di atas mata. Berarti ini kita tinggalkan saja dulu selama kita sedang melaksanakan puasa, agar puasa kita tidak batal. Kemudian yang selanjutnya yaitu memutuskan atau membatalkan niat berpuasa. Maksudnya ini mungkin pas di tengah-tengah puasa, ini mungkin kita perempuan ini mungkin ya, perempuan yang pada sudah jam 12 siang, kemudian tiba-tiba datang tamunya ya, akhirnya dia harus memutuskan atau membatalkan puasa itu tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu sengaja menyelam ke dalam air, menyelam sambil minum air, itu istilah pepatahnya, sehingga dipakai pula istilah ini dalam ketika berpuasa. Nah, berarti ini tidak boleh ya, sambil sengaja menyelam, sengaja berenang, menyelam, kemudian mungkin airnya ada yang termasuk ke dalam tubuh kita, itu mungkin dikhawatirkan demikian, sehingga perbuatan itu tidak usahlah dulu kita lakukan selama kita dalam berpuasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyengaja berlama-lama dalam keadaan junub. Maksudnya dalam keadaan junub ini maksudnya dalam keadaan tidak suci ya. Berlama-lama mungkin maksudnya adalah biar tidak berpuasa begitu ya, tetapi ini tidak boleh. Seandainya untuk yang perempuan, kalau sudah habis waktu bersihnya, ayo cepat bersih biar kita bisa melaksanakan ibadah yang lain.
Kemudian yang terakhir ini adalah sengaja berbohong kepada Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya berbohongnya ketika ditanya temannya, kamu puasa ya? Ya, saya puasa, demi Allah saya puasa. Nah, padahal sebenarnya dia tidak berpuasa. Jadi hal-hal yang demikian ini kita tinggalkan ya, tidak boleh kita lakukan karena kita telah berbohong atau berdusta. Itu maksudnya. Anak-anak ibu semua, sekarang silahkan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Silahkan kalian berdiskusi dan di kelompoknya dan nanti akan mempresentasikan di depan kawannya. Setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikannya tadi di depan kawan-kawannya, sekarang mari bersama-sama kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini yang tentang puasa ini, yaitu yang pertama adalah pengertian puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalil tentang berpuasa atau kewajiban berpuasa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian lagi untuk syarat puasa itu terbagi menjadi dua, ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kemudian lagi rukun puasa. Rukun puasa ini adalah hal yang penting sekali ya kita lakukan. Ini terbagi menjadi dua, berniat puasa pada malam hari, serta yang kedua menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang terakhir itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa, salah satunya yaitu makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Nah, ibu harapkan kepada kalian semua agar dapat membaca buku paket yang telah ibu berikan ya tentang materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, sampai di sini saja. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.